Deus caritas est, Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi saya, Anda, dan kita semua. Marilah kita hidup saling mengasihi. Para pemirsa di seluruh dunia, video edisi kali ini kita bahas tentang Gereja Katolik, khususnya kata Katolik itu sendiri. Kata Katolik telah ada sejak abad awal, pada zaman Santo Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes. Ia menggunakan istilah Katolik untuk menggambarkan iman Kristiani. Bahkan kata Katolik rupanya telah digunakan pada zaman para rasul dan telah tercatat dalam kitab suci. Kisah Rasul bab 9 ayat 31 menuliskan bahwa asal mula kata gereja Katolik atau Katolikos berasal dari kata Ecclesia Katolos. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di sini kata Katolos atau Katolikos artinya jemaat, umat seluruh, universal atau gereja Katolik. Jika kita ingin menerjemahkan secara konsisten, maka Kisah Rasul bab 9 ayat 31 itu bunyinya demikian. Selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dari poin ini kita dapat petik bahwa kata Katolik itu ada sejak abad-abad permulaan. Nama gereja Katolik resmi digunakan pada awal abad kedua, tahun 107, ketika Santo Ignatius dari Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna nomor 8, untuk menyatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus. Santo Ignatius memakai istilah Katolik untuk membedakan jemaat Kristen dari para heretik yang saat itu juga mengaku diri sebagai jemaat Kristen, namun menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Ajaran sesat itu adalah bidah, doketisme, dan gnostisisme. Dengan surat tersebut, Santo Ignatius mengajarkan tentang hierarki gereja, iman dan ekaristi yang bertujuan untuk menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan gereja kepada ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Demikian penggalan kalimatnya adalah, di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Sejak saat itu gereja Katolik memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita ketahui sampai saat ini, bahwa gereja Katolik adalah gereja universal di bawah pimpinan para uskup yang mengajarkan doktrin yang lengkap sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Katolik sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata Katolikos yang artinya keseluruhan atau universal atau lengkap. Kata Katolik mempunyai dua arti atau dua makna, yaitu gereja Katolik yang didirikan Yesus itu bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang merangkul semua dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Bandingkan Wahyu bab 7 ayat 9. Kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin tertentu asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat pribadi seperti orang-orang Protestan itu, tetapi harus doktrin yang setia kepada seluruh kebenaran. Rasul Paulus mengatakan bahwa hakikatnya seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang Katolik, artinya yang meneruskan firman Allah dengan sepenuhnya. Santo Paulus mengatakan, tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Kolose bab 1 ayat 25 dan 28. Maka gereja Kristus disebut sebagai satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebab ia dikaruniakan kepada segala suku bangsa.